Ya udah gue bahas sedikit tentang Putri sebelum gue masuk ke topik utama kita. Putri itu orang yang gue tidak respect, gue nggak suka, nggak interesting dengan dia. Untuk membahasnya aja, kayak kalau misalnya gue scroll gitu di TikTok ya, gue lihat, aduh, langsung gue not interest ya, nggak suka. Nggak sukanya kenapa? Heboh banget sama live dia. Kalau misalnya bercita-cita menjadi influencer, lu nggak cocok ya, nggak cocok mau nyanyi, apalagi mau jadi influencer sekelas Bu Widya. Nggak cocok banget ya, karena lu nggak akurat, analisanya bohong. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, dalam konteks yang sama ya. Hari ini ngomong A, oh iya kita harus memperjuangkan tersangka, tiba-tiba di ini kasihan, awalnya dikasihan katanya sama tersangka kalau sampai salah tangkap. Terus kemudian sekarang bilang, oh gue yakin dia yang bunuh, itu namanya lu tolol ya. Putri tolol, bisa gue katakan seperti itu. Terserah dia mau suka atau tidak suka, I don't care about her. Dan kalau dia nyenggol-nyenggol gue juga tidak akan ngeladenin, karena kebenarannya adalah tidak level saya ya. Lalu kita mau ngebahas soal, kalian perhatikan tidak waktu kasus Sambo. Nah, di kubu abang-abang Toblerone lah, gue bilang Toblerone. Kalian tahu apa kan? Toblerone tahu kan merek apa? Coba ketik dulu, jadi bisa sama nanti nyambung pas bicara. Toblerone tahu nggak? Coba, ada yang tahu Toblerone apa? Sebut dulu baru gue lanjut. Betul. Di kubu Toblerone itu ada dua kubu. Kubunya sebenarnya banyak ya, tapi yang paling mendominasi itu kubu Judai sama kubu Narkocoy. Ini kalian kalau bisa lihat nanti, itu siapa gengnya? Nah, geng-geng itu gengnya Narkocoy. Tapi kalau yang sekarang mengangkat Judai itu geng Narkocoy. Gue bingung membahasnya, karena kalau gue bahas ini, tengok tadi aja ada yang warning loh. Ada yang warning. Sebenarnya kalian ngerti gak sih? Ngerti lah ya maksud gue ya. Gue gak bisa sebelak-belakan Bu Widya, karena gue masih di Indonesia, sedangkan Mbak Widya tidak di Indonesia sepertinya. Kalau di luar negeri memang kebebasan berbicara tuh wah, luar biasa sekali. Ngerti gue Mbak? Ya. Narkocoy. Nah sekarang yang lagi heboh itu si tim Judai ini, memang mereka kuat sekali. Gangsternya itu kepala atas itu bapaknya kita. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena di kasus Sambo itu udah jelas ya. Yang ngangkat ketuanya Toblerone siapa? Bapak kita kan. Yang terus Sambo itu siapanya ketua Toblerone? Udah tahu, udah jelas kan? Sama yang lagi buka-buka Pak Fadil. Nah, disikatlah gengnya atas, disikat Judai online. Tapi awalnya tidak seperti itu, karena kasus kan pekilleran. Jadi terbongkarlah yang tadi, yang judi itu. Disikatnya sama tim Narkocoy. Malah mereka disikat balik gengnya, ya kan, Pak TM disikat balik. Nah, habis itu kan senyap semua. Judai maupun cerita TM itu kan jadi senyap kan, ceritanya kan. Jadi senyap. Apalagi mau pemilu. Pas pemilu kepala gengnya lah, gitulah ceritanya ya. Ini sebenarnya negeri kita ini gawat darurat ya. Gue kadang mau ngebahas gimana gitu ya. Kalian kan tahu sendiri kalau belak-belakan banget gitu kan ancamannya, ya tau lah ya. Kalau dicari-cari sih gue nggak punya kasus ya. Alhamdulillah nih, puji Tuhan, satu laporan pun gue nggak pernah ada seumur hidup ya. Jadi susah kalau masuknya ke kasus. Tapi kalau ke gue, takutnya gue kenapa-kenapa gitu kan. Kemarin gue nggak kenapa-kenapa, nggak merasa gue takut ya. Tapi belakang-belakangan ini gue kayak ngerasa emang ngeri serem banget sih. Ya kayak kemarin orang memparodikan tentang peramal dari Perindavan. Kita nggak boleh ngolok-ngolok itu, karena megatrust itu bisa saja terjadi. Kalian buka aja, gue udah posting semua di story gue. Kita itu memang berpotensi megatrust. Megatrust itu tadinya gue berpikir untuk force major sebelum pemilu. Force major itu kan ada dua, kerusuhan yang mengakibatkan kemetok. Ya lah. Jadi analisis saya selama ini ya, permainan drakor sekeluarga besar ini susah dilawan sama Deddy Mulyadi. Ya kenapa?
kita ini ingin menegakkan hukum dan keadilan di negara kita sendiri ini, ya, karena permainan itu digenggam oleh para pejabat, ya, pejabat kelas tinggi loh, nggak main-main. Maka ada pengacara yang cuap-cuap, yang mau tangkap media, sayembara dan segala macam, ya kan? Nah, di situ bro, permainan udah dimulai kan, kenyataan kan omongan saya. Kalau ada orang yang akan menyerang Deddy Mulyadi, ya kan? Betul apa benar? Itu udah kenyataan kan, satu persatu udah mulai. Diawali dari orang kunjungan ke yang namanya Mabes, ya, ke Mabes Polri. Jadi di situ aja kalian harus paham. Karena apa? Ya, di sini karena untuk melindungi anak pejabat. Kemudian mantan-mantan pejabat pada 2016 lalu pada kemana? Hei, halo, ya, mantan-mantan pejabat terbesar kala itu Kapolri masih Pak Tito Karnavian. Kita kasus-kasus ini, ya, masalah Tito Karnavian juga pada waktu di kasus yang namanya korupsi besar-besaran, masalah di KPK dulu. Ada buku KPK tuh 2 lembar hilang diganti, nggak ada yang protes, ya kan? Tapi lenyap begitu aja kan pemberitaannya. Jadi disinilah bro, pusat-pusaran drakor-drakor ini dari mulai disinilah. Jadi kita sebagai rakyat nggak boleh bunyi, ya, bisa terjadi kita dimutilasi dan segala macam, ya. Itu, ya, kalau ada orang yang akan mengangkat kejujuran, ini akan terjadi bro, ya, seperti yang namanya zamannya Soeharto. Kalau dulu ada Pak Petrus, penembakan misterius, ya kan. Kalau zaman now kekerasannya lebih kejam lagi, ya. Kenapa? Ya, mutilasi, ya, dipisah ke sana kemari kan tubuhnya, ya, seperti itu. Susno Duaji mengatakan bahwa hanya mendatangkan ahli dalam sidang pra-peradilan itu sama seperti kala sebelum bertempur. Pasalnya ahli tidak dapat menyatakan secara gamblang bahwa Peggy adalah pelakunya. Susno Duaji juga mengaku malu jika salah tangkap dan tanpa alat bukti. Kalau ini ternyata salah, tak bisa melengkapi alat bukti. Aku yang pensiun juga malu. Jangan-jangan ini yang mengajari seniornya. Apalagi aku pernah menjadi Kapolda Jawa Barat, ungkapnya. Sebagai mantan Kapolda Jabar, dirinya mewanti-wanti kepada penyidik agar menguatkan alat bukti hingga berharap kasus ini transparan dan tidak seperti kasus Ferdy Sambo. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan meyakinkan bahwa memang Polda Jabar tak memiliki saksi dalam perkara ini. Tim hukum Polda Jabar menegaskan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi menyampaikan penetapan Peggy sebagai tersangka telah melewati serangkaian gelar perkara yang dihadiri oleh sejumlah pihak di internal kepolisian. Sudah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri Irwasda, Inspektur Pengawasan Daerah, Bitkum, kemudian Propam, semuanya sudah, tutup Nur Hadi. Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan 3 alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka. Untuk alat bukti nanti mulai dari keterangan saksi, surat ahli, kemudian nanti petunjuk yang nanti ranahnya oleh hakim. Kita siapkan minimal 3 alat bukti yang cukup kuat dalam jawaban kami nanti, ungkap Nur Hadi. Lebih lanjut, dia juga membantah permohonan gugatan pra-peradilan yang dibicarakan oleh kuasa hukum Peron yang menekankan bahwa Polda Jabar diduga salah tangkap. Di dalam gelar perkara itu, sebelum menetapkan tersangka, dia sudah melakukan analisis yuridis, baik pasal-pasal yang ditetapkan, kemudian barang bukti yang semua sudah disampaikan dalam perkara. Ia meminta masyarakat untuk menahan diri terkait isu liar yang berkembang dan tidak mudah terpengaruh isu-isu yang belum tentu benar. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon pada sidang pra-peradilan Peron yang menjadi tersangka kasus Vina mengindikasikan saksi ahli pidana dari Jakarta. Kabid Hukum Polda Jabar Nur Hadi mengatakan saksi ahli pihak yang dihadirkan adalah Profesor Agus Surono, Guru Besar Universitas Pancasila Jakarta, dihadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Nur Hadi mengatakan saksi ahli pidana akan bersikap profesional dan independen dengan memberikan keterangan sesuai kapasitas sebagai ahli hukum pidana atau pemohon sesuai keahlian beliau. Aku tak bisa menjustis hanya mendukung saya atau apa, karena beliau ini ahli, ungkap Nur Hadi. Tim kuasa hukum Peron selaku pemohon dalam perkara ini meminta saksi ahli yang dihadirkan termohon agar independen dalam memberikan keterangan. Walau ahli ini ahli yang didatangkan oleh Polda, tetapi dia harus independen.
tetap independen, proporsional, tak boleh. Dia perlu ke sana. Dia mempertaruhkan integritas loh, ungkap salah satu kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi. Sidang ini mengundang perhatian publik khususnya karena 5 saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy, Sidang ini mengundang perhatian publik khususnya karena 5 saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peron pada Rabu 3 Juli kemarin memberikan kesaksian yang dianggap mampu mematahkan tuduhan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 5 saksi tersebut adalah Dede Kurniawan, Suharsono, Agus, Riana, serta seorang saksi ahli dari Universitas Jayabaya Jakarta, Suhadi Cahaya. Keterangan saksi-saksi ini dianggap sangat penting karena mereka memberikan bukti yang memperkuat argumen bahwa Peggy tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Salah satu pengacara Peggy, Niko Kili-Kili, mengatakan bahwa mereka telah membuktikan bahwa Peggy tak bersalah melalui keterangan saksi yang dihadirkan. Insang Nasruddin, pengacara Peggy lainnya, juga menambahkan bahwa dari kesaksian yang diberikan, terlihat jelas bahwa Polda Jabar telah salah menangkap orang. Ia menegas bahwa Peggy yang menjadi DPO Polda Jabar bukanlah klien mereka. Insang menegaskan bahwa pada saat kejadian pembunuhan, Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Selanjutnya, Insang mengharapkan hakim dapat menilai kasus ini dengan objektif dan memberikan putusan yang adil. Ia menekankan bahwa semua bukti, termasuk keterangan saksi dan ahli, telah menunjukkan bahwa Peggy tidak bersalah dan telah terjadi kesalahan penangkapan. Pengembalian berkas perkara oleh Kejati Jabar juga menjadi poin penting dalam argumen tim kuasa hukum Peggy.